Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan yang sangat saya banggakan, semoga sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dalam keadaan yang bisa lebih baik, bisa maksimal hasilnya. Sobat pelatihan, pada kesempatan kali ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar mengenai bagaimana teknik di dalam merumuskan atau mengembangkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Untuk itu, mari kita cermati bersama seperti apa langkah atau tekniknya. Sobat pelatihan, di sini kita akan melihat bagaimana teknik saat sobat pelatihan akan mengembangkan dari CP menjadi TP. Ya. Pada buku panduan terdapat 3 pilihan teknik. Jadi 3 teknik ini ya bukan keharusan untuk menggunakan semuanya, melainkan teknik ini sifatnya adalah opsional. Opsional. Maksudnya opsional adalah silahkan baca rumusan TP, silahkan baca rumusan CP, kemudian karakteristik mapelnya seperti apa. Setelah dipahami, pilih salah satu ini. Memilih cara yang pertama boleh, yang kedua juga silahkan, yang ketiga pun oke, selama memang itulah yang paling cocok, paling efektif dengan karakteristik mapel. Ya, sobat pelatihan, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran langsung setelah menganalisis CP. Ya, jadi ini cara pertama. Jadi memahami CP, siapa yang memahami? Tentu saja guru yang ada pada satu fase. Setelah dipahami CP-nya, ada unsur apa saja tadi ya, ada kompetensi dan materi apa saja. Dari situ langsung dirumuskan tujuan pembelajaran. Cara yang kedua sebenarnya sama dengan cara yang pertama, cuma bedanya setelah menganalisis CP, teknik yang kedua ini secara tekstual memunculkan atau menuliskan unsur kompetensi yang ada di CP tersebut. Kalau ini tadi juga mencari, menganalisis CP itu kompetensinya apa saja, materinya apa saja, tapi tidak dituliskan secara tekstual. Berbeda dengan ini. Begitupun materi. Kalau ini hanya dipahami, tapi yang di sini dituliskan secara tekstual. Baik dituliskan tekstual berarti teknik kedua atau tidak dituliskan, setelah itu tetap saja urutannya menyusun TP. Ya. Beberapa mata pelajaran, kalau kita cermati, nanti sobat pelatihan akan menemukan cocok menggunakan teknik 1 atau teknik kedua. Tapi bisa jadi nanti kita menemukan ada mapel tertentu dengan karakteristiknya dia ternyata tidak cocok menggunakan pola kerja nomor 1 dan nomor 2. Yang lebih cocok justru adalah pola yang ketiga, yaitu merumuskan TP dengan cara lintas elemen. Tadi kita sudah membahaskan bahwa setiap mapel capaian pembelajarannya itu ada elemen-elemen tertentu. Misalnya tadi matematika, ada elemen bilangan, ada elemen aljabar, ada elemen geometri, ada pengukuran, dan seterusnya. Maka nanti, kalau memang yang dipandang lebih cocok adalah menggunakan teknik yang kedua, silakan saja. Nah, berarti dari masing-masing elemen itu, kompetensinya apa, dimunculkan atau dituliskan secara tekstual, kemudian lingkup materinya apa juga dituliskan secara tekstual, lalu ditulis TP-nya. Adapun teknik yang ketiga, itu masing-masing elemen dipahami dulu CP-nya apa, setelah itu membaca lebih dari satu elemen, tapi perumusan tujuan pembelajarannya mengambil
dari muatan kedua elemen tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya, sobat pelatihan, agar sobat pelatihan bisa memiliki pemahaman yang lebih konkret. Ya. Kita akan lihat. Di sini kita lihat, ini teknik pertama. Teknik pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran langsung, ya, merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari CP. Kita lihat, ini contoh. Kebetulan yang ada di tayangan ini adalah contoh mata pelajaran matematika. Kita lihat, ini elemen bilangan, ini elemen aljabar, ini elemen pengukuran, contoh saja. Pada elemen bilangan ini, inilah rumusan CP-nya. Nanti, guru yang mengampu mapel matematika perlu menganalisis, tentu saja yang ada di satu fase. Misalnya ini kalau kita lihat, ini akhir fase B. Artinya kalau fase B ya guru kelas 3 dan 4. Bersama-sama guru kelas 3 dan 4 menganalisis CP pada elemen bilangan ini kompetensinya apa, materinya apa saja, tapi tidak perlu ditulis, cukup dipahami. Kalaupun ditulis pada catatan khusus nggak apa-apa. Teknik ini nanti mengarahkan sobat pelatihan saat menyusun analisis CP menjadi TP pada pola pemilihan atau penentuan formatnya atau format kerjanya. Jadi ini contoh format. Kolom pertama adalah elemennya, kolom kedua adalah rumusan CP-nya. Ini tinggal copy paste saja, tidak usah dikurangi, jangan ditambah juga. Ambil dari dokumen CP yang saya tunjukkan, pastekan ke sini, pahami isi kompetensinya apa, materinya apa, setelah itu rumuskan TP-nya. TP ini juga sama, harus memuat kompetensi dan materi, yang kompetensi materi ini kembalinya harus kepada CP. Begitupun selanjutnya. Kita lihat, ini teknik yang pertama. Jadi satu elemen, CP-nya apa, dipahami konten materi dan kompetensinya, setelah itu dirumuskan TP-nya. Kalau kita lihat, ini contoh, satu elemen CP-nya, misal saja dirumuskan menjadi 3 TP. Jadi ini ada 3 TP. Elemen kedua, di sini dikembangkan, ini menjadi 4 TP. Elemen ketiga dikembangkan menjadi 3 TP. Seandainya ini hasil kerja pengembangan CP pada fase B, pada mapel matematika, artinya kita menjadi tahu bahwa satu fase matematika di fase B, ya, mapel matematika di fase B itu ternyata menurut guru dapat dikembangkan menjadi ini 3, ini 4, ini, nah, berarti menjadi 10 tujuan pembelajaran. Nah, setelah memiliki 10 TP seperti ini, tugas guru membagi. Berarti guru kelas 3 dan 4 mempertimbangkan kesiapan peserta didiknya. 10 ini seperti apa yang mau disepakati pembagiannya? Apakah membagi rata? Ataukah mempertimbangkan kelas 3 itu kemampuannya ternyata untuk bilangan, dia di fase sebelumnya belum selesai, belum mampu mencapai target minimal bilangan yang harus dipelajari, maka nanti tentu pembagiannya tidak harus sama persis. Oke, baik. Saya lanjut. Ini teknik pertama, sobat pelatihan. Teknik berikutnya adalah teknik yang secara tekstual mengeluarkan unsur kompetensi dan materi. Kalau teknik pertama tadi dia tidak mengeluarkan secara tekstual, tapi kalau yang ini dikeluarkan. Teknik ini kita bisa lihat melalui contoh format ini. Jadi ini hanya contoh format, bukan satu-satunya format. Kalau pakai atau menggunakan teknik kedua, formatnya harus begitu.
Di kurikulum Merdeka tidak ada pembatasan harus menggunakan format ini, harus menggunakan format itu. Tidak. Guru memiliki kemerdekaan dan fleksibilitas menentukan sendiri mana format kerja bantu yang memudahkan. Prinsipnya adalah dari konten CP dipahami lingkup kompetensi dan materinya, ini pengembangan TP-nya, mau diletakkan di bawahnya, mau diletakkan di sampingnya, tidak ada masalah. Itu ya, sobat pelatihan, jadi ini hanya contoh format. Ini elemen pertama dikembangkan menjadi 4 TP, elemen kedua menjadi 3 TP, elemen ketiga dikembangkan menjadi 2. 4, 3, 2. Berarti menjadi 9. Ya, ini 3, ini 2. Nah, yang pertama tadi dengan elemen yang sama ternyata menjadi 10 TP kan. Ternyata ini ilustrasi saja ya, tidak persis seperti itu, ini menjadi 9. Sehingga dalam bayangan kita, kalau satu madrasah mengembangkan tadi seperti yang kita cek tadi menjadi 10, yang ini menjadi 9, maka nanti ATP dari guru yang membuat ini dengan yang sebelumnya kita bahas tadi tentu menjadi tidak sama. Teknik ketiga tadi adalah lintas elemen. Lintas elemen. Lintas elemen itu kita perhatikan polanya. Ini elemen pertama, ini elemen kedua, ini lingkup CP-nya. Nah, rumusan TP diambil berdasarkan konten dari elemen pertama dan konten elemen kedua menjadi dasar menyusun. Ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi kan. Kalau yang pertama tadi dan yang kedua, satu CP dipahami isinya apa saja. Dari satu elemen saja muncul rumusan TP, elemen berikutnya muncul TP. Tapi kalau yang ketiga ini adalah menggabungkan konten satu atau lebih, dua atau lebih dari elemen menjadi pertimbangan dalam menyusun. Sobat pelatihan, dalam bayangan kita, guru sudah menyusun atau mengembangkan CP menjadi sejumlah TP. TP tersebut sudah dibagi. Dan ketika sudah dibagi, maka tugas berikutnya adalah mengurutkan. Urutan dari TP yang sudah dibagi tadi, kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengurutkan, di buku panduan, sobat pelatihan dapat melihat ini. Ada beberapa pilihan pertimbangan yang bisa digunakan untuk mengurutkan alur dari pembelajarannya. Boleh menggunakan pilihan mengurutkan dari yang konkret dulu, baru yang abstrak. Boleh. Boleh juga menggunakan urutan deduktif. Boleh juga mengambil pola yang mudah dulu, baru yang sulit. Melihat hierarkinya, ada prosedur dan seterusnya. Yang jelas, pilihan ini memberikan keleluasaan bagi sobat pelatihan, jika Anda adalah para guru, untuk tidak usah khawatir, tidak usah ragu ketika sobat pelatihan memiliki pertimbangan, kata kuncinya satu, pilihan apapun yang manapun, bahkan jika perlu, kalau sobat pelatihan memandang bahwa urutan ini semuanya tidak relevan dengan karakteristik peserta didik sobat pelatihan, maka tinggalkan ini sobat pelatihan, pilih pertimbangan lain dalam mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Kata kuncinya, urutannya seperti apapun, orientasinya adalah agar peserta didik bisa lebih efektif, bisa maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena ketika tujuan pembelajaran itu dapat dicapai, maka berikutnya capaian pembelajaran yang ada pada satu fase akan bisa dikuasai oleh peserta didik. Untuk bisa melakukan ini, sekali lagi sobat pelatihan, tidak akan bisa dikerjakan oleh guru secara individu. Kerja kolaborasi menjadi penting.
Baik, sehingga nantinya, Sobat Pelatihan, ketika guru pada satu fase telah menyusun ATP, gambarannya nanti seperti ini. Jadi, misalnya ini satu fase, taruhlah ini misalnya fase B. Ya. Maka nanti awal fase adalah kelas 3. Akhir fase adalah kelas 4. Saya ingin mengingatkan agar Sobat Pelatihan berhati-hati dengan fase B. Mengapa? Karena di implementasi kurikulum Merdeka, pada fase B ini yang melaksanakan lebih dahulu adalah kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di akhir fase. Ini berbeda dengan fase A. Kalau fase A, maka awal fasenya kelas 1, akhir fasenya kelas 2. Sehingga tidak ada masalah. Alur ini tadi tentu sudah dengan kesepakatan ya. Misal kelas 1 untuk fase A, ini kelas 1, ini kelas 1, ini kelas 2 misalnya. Misalnya begini, maka aman. Mulainya tahun pertama kelas 1 dulu, selama 1 tahun, tahun kedua dilanjutkan oleh kelas 2. Tidak ada masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika implementasi itu di fase B. Alur ini menjadi alur milik kelas 3 dan kelas 4. Yang harus jalan, yang harus implementasi, harusnya kelas 3 dulu kan. Tapi ternyata tidak. Tahun pertama, andai kata madrasah itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka, jalan dulu itu yang kelas 4. Padahal kelas 4 dia ada di ujung fase. Sehingga, taruhlah misalnya dipotong di sini. Misal, ini kelas 3, misal ini kelas 4, ini kelas 4, ini kelas 4. Ada satu saran dari saya untuk fase B yang akan mengimplementasikan. Karena implementasi itu dilaksanakan lebih dahulu oleh kelas 4 yang ada di akhir fase, sedangkan kelas 3-nya masih menggunakan kurikulum 2013, maka yang bisa dilakukan oleh guru yang ada di satu fase, silahkan membandingkan konten KD pada K13 dengan konten CP pada kurikulum Merdeka, silahkan bandingkan. Cek pertama di sini. Ya, cek CP pada kurikulum Merdeka. Cari pada konten kurikulum Merdeka ini, baik kompetensi maupun materinya, mana yang sudah tersampaikan di kelas 3 pada KD. Misal, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 KD pada kurikulum 2013. Ternyata pada KD di kurikulum 13 itu yang relevan dengan konten CP pada kurikulum Merdeka adalah materi 1, 3, 4, 5 misalnya. Ada 4. Maka nanti CP pada kurikulum Merdeka untuk kelas 4 itu kurangi yang sudah disampaikan pada kelas 3 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini misalnya menu KD pada K13, seandainya menu untuk CP pada kurikulum Merdeka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 5, ternyata ini terhubung sama.
ini juga sama, ini juga sama. Seandainya seperti itu, maka kelas 4 hanya perlu menyampaikan materi nomor 2. Jika muatan 1, 3, 4, 5 yang ada di sini memang sudah ada. Tapi biasanya lebih banyak lagi kan. Itu salah satu tips saja yang bisa saya sampaikan agar nanti sobat pelatihan terutama yang akan mengimplementasikan untuk fase B itu tidak mengalami kebingungan. Baik, sobat pelatihan, pada sesi ini saya rasa kita cukupkan dulu. Kita nanti akan membahas lebih lanjut apa yang perlu dilakukan setelah memiliki rumusan ATP. Nah, tadi akan dirumuskan ATP. Kita akan coba lihat seperti apa contoh dari pengembangan CP menjadi TP, lalu ATP-nya seperti apa, dan tindak lanjut setelah itu nanti harus bagaimana. Terima kasih atas kesungguhan Sobat Pelatihan mengikuti kegiatan ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan saran saya, Sobat Pelatihan, membaca secara detail panduan pembelajaran dan assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.